Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi kulli hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil maqdim wa khatimihi ma sama la syarika bihamdil hadidah siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa biqadarin azim. Alhamdulillah, puja serta puji marilah kita panjatkan kehadirat Rabbi. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang tidak terhingga. Di antaranya kita masih diberikan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat dan selamat kita, terlebih-lebih iman Islam, taufik hidayah, sehingga kita pada malam hari ini menjadikan suatu hamba Allah yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada saat ini kita ada di belakang surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu majlis taklim, majlis zikir. Mudah-mudahan perkumpulan kita bagi rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua kenikmatan yang tadi ditetapkan oleh Allah kepada kita, sehingga kita pulang dalam keadaan husnul khatimah, selamat di dunia dan selamat di akhirat. La terlihat sudus dalam habibu kabar Muhammad Allah sallallahu alaihi wasallam wa ala washabihi wa sallam wa ala syamul fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un wa qala aydun man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Talabul ilmi kafaratun lima naqab. Sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yang saya hormati semua jamaah khususnya Pak Asatidz, para hujjah yang sama-sama mengharapkan keridhaan
yang mengharapkan keselamatan di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu kepada kita yang menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan yang mulia, yakni bulan Dzulhijjah atau bahasa kita bulan besok baru mulai tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Besok ada yang mengatakan hari Kamis. Ada pendapat akhir ya. Dalam kalimah rahmatun, dalam kalimah rahmatun jangan kita berputar. Ada yang mengatakan lebaran hari Jumat, ada yang mengatakan hari Sabtu ya. Itu masing-masing mempunyai ilmunya masing-masing. Yang penting kita harus saling menghormati. Sebab hidup di dunia kita harus mempunyai ilmu bagaimana caranya untuk keselamatan di dunia dan akhirat. Sebelum kita dicabut nyawa, ada kesempatan untuk menghapus, mengikek semua kesalahan kita, dosa-dosa kita yang berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu itu alat, tinggal tergantung maklumat. Namun setelah kita mempunyai ilmu, mudah-mudahan ilmu kita bisa bermanfaat buat diri kita dan bermanfaat buat keluarga kita dan bermanfaat buat orang banyak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebab ada salah satu keterangan ilmu itu adalah pemberian Allah. Alim orang yang mempunyai ilmu, amal perbuatan orang dengan ilmunya. Seandainya orang berilmu disebut alim, beramal, maka alim, ilmu, amal, dua-dua, tiga-tiganya masuk surga. Amin ya Allah. Tapi kalau alim yang tidak memanfaatkan ilmunya, jelasnya tidak beramal. Ilmu kepunyaan Allah, amal hanya karena Allah. Maka seandainya orang yang alim tidak mengamalkan ilmunya, ilmu amal tetap itu kepunyaan Allah, masuk surga, alimnya masuk neraka. Bisa dimengerti? Maka seandainya kita punya ilmu, jangan korek, jangan cuma buat kita doang, harus mau kasih ke orang lain. Apalagi boro-boro kasih orang lain, kita sendiri juga enggak mengamalkannya. Tahu-tahunya ilmu ya, tapi enggak mengamalkan. Nah, mudah-mudahan ilmu amal itu hanya syariat, hakikatnya semuanya kita pengen dapat ridho Allah. Ilmu yang mana yang harus kita cari, yaitu ilmu yang buat kita pakai sehari-hari. Sebab kata Rasulullah, afdhalul a'mal ilmu, afdhalul ilmi ilmu. Sebagus-bagusnya ilmu itu adalah ilmu yang buat kita pakai sehari-hari. Maka mudah-mudahan yang kita kerjakan setiap hari apa diantaranya? Sholat,
Jangan bosan kita mencari ilmu sholat, sebab bukan haji, bukan sedekah, bukan yang lain yang paling pertama ditanya, tapi sholat. Perhatikan, haji belum tentu bisa menjamin puasa dan yang lainnya, tapi kalau sholat, kalau udah benar, maka dijamin sama Allah tanha anil fahsya, bisa mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Jadi apa itu sholat? Kalau sholat itu ada bahasa, pokoknya mah bahasa sehari-hari berdoa. Setiap kita berdoa sholat. Tapi kalau menurut syarat, sholat itu adalah as-sholatu muftatahatun bitakbir, diawali dengan takbir, diawali dengan muftatahatun bitasbih. Satu sholat itu af'alu wa aqwalu. Pertamanya af'alu wa af'alu, muftatahatun bitakbir, muftatahatun bitasbih. Perhatikan, karena sholat ini adalah af'alu, perbuatan. Jadi perbuatan kita ini dengan fisik, dengan badan kita gerakkan, itu namanya perbuatan. Termasuk af'alu ini rukun daripada rukun sholat. Rukun apa? Rukun fi'li. Wa af'alu wa aqwalu, dan ucapan. Pertama tadi apa? Af'alun wa aqwalun, dan ucapan. Kalau ucapan pakai apa? Ucap orang kalau ngomong pakai apa? Pakai lisan atau mulut. Nggak ada orang yang ngomong pakai kuping, syarat. Nggak ada orang yang ngomong pakai hati. Bukan ngomong pakai apa? Perhatikan. Jadi jangan salah kita ibadah, jangan semau gue, jangan ngikutin kepada cuma casing saja. Jadi af'alun, perbuatan itu termasuk rukun fi'li, sifatnya kepada takluknya kepada sifat basor. Apa itu sifat basor? Ya, kelihatan dengan mata. Kelihatan apanya? Tumaninahnya. Masih ingat tumaninah apa? Diam sebentar. Yang mana itu yang sudah kita dapatnya kita ilmu satu kali, ya, hafalnya 1000 kali. Jadi tumaninah apa? Diam setelah bergerak. Ada berapa rukun fi'li? Ada yang katakan 7, ada yang katakan 6, ya. Semuanya benar. Di antaranya adalah berdiri. Jadi berdiri itu harus benar-benar tumaninah, nggak boleh gerak lebih daripada 3 kali. Menurut mazhab kita Imam Syafi'i. Kedua, ruku. Ini baru bicara tentang rukun fi'li, perbuatan. Berdiri nggak boleh goyang-goyang. Yang kedua, ruku. Ya, bacaannya subhana rabbil azim sunnah.
wajibnya diam. Kalau kita sudah bertekadkan badan kita udah diam, kalau kita bangun cukup subhanallah wa bihamdihi, subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdihi, sekali cukup. Kita nggak betah kalau nggak 3 kali, ya nggak? Tapi usahakan jangan masih gerak-gerakkan ini rukunya, nggak boleh goyang. Kalau sorban ya goyang nggak apa-apa. Yang ketiganya sami Allah apa? Iya. Ya tidak. Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi, itu sunat, wajib diamnya. Bagaimana tadi kita berdiri baca Fatihah, begitu pula kita tidak. Jangan kita berdiri ketika baca Fatihah lurus, begitu ya tidak, belum sampai lurus udah sujud, berarti itu belum tumanina. Ngerti? Hosni, ya, sebab yang paling kita harus perhatikan sholat kita. Ya. Jangan cuma casing doang, harus benar-benar kita ketahui, kita cari ya syarat dan rukunnya. Yang keempat, sujud. Sujud ini bacaan subhana rabbiyal a'la sunat, wajib adalah diamnya tumanina. Di dalam sujud ada syaratnya, a'dha'us sujud sab'atun, ada 7. Satu apa teh? Jilid. Kedua, tangan kanan. 3, tangan kiri. Keempat, hidung. Dengkul. Hidung nggak termasuk sunat. Ya. 4, dengkul kan? Kelima, dengkul kiri. Ke berapa? 6. Jemari perut, jemari kaki kanan, jemari kaki kiri. Jadi telapakan kaki kanan dan kiri wajib harus kena tempat sujud atau sajadah. Kalau kita sujud tahiyat akhir udah disiapin dari sejak sujud, maka itu nggak sempurna salatnya. Nanti yang wajib 7 itu harus tepat kena tempat sujud, cuma ketika sujud saja, duduk mah nggak apa-apa. Jadi dipikirkan juga, cuma sunat. Jadi jangan kita udah ngaji melihat orang duduk Robbi firli warhamni wajburni, dia nggak ditinggalkan, udah kita salahkan. Ya, yang wajib harus sujud itu ketika cuma sujud. Kalau duduk di antara sujud atau tahiyat akhir, tahiyat awal itu nggak wajib ditinggalkan, cuma sunat. Ada yang sunat anggota badan kita dari sejak takbiratul ihram sampai akhir sholat selalu menghadap kiblat. Apa? Dari mulai pertama sampai akhir kita salam selalu menghadap kiblat. Apa ya? Jempol kaki kanan. Jempol kaki kanan sunat. Ya, kalau kita lagi berdiri hadapkan ke kiblat. Ya kiblat, jangan begini. Padahal begini sunatnya gitu. Ya, sunatnya gitu kiblat. Ini ya. Agak keren. Jadi langsung sana. Begitu kita sujud, tinggalkan juga sunatnya, enggak wajib. Ngerti? Insyaallah. Berapa itu tadi? 1 berdiri betul, kedua ruku, ketiga i'tidal, keempat sujud, kelimanya duduk antara 2 sujud. Bikirni wa hamni wa jurni, itu sunat, wajib diamnya. Ya. Sekedar baca subhanallah. Nggak dibaca nggak apa-apa? Enggak dibaca nggak apa-apa. Kan abdo saya mah di sini yang paling sungsungnya tuh. 1 minta diampuni dosa, 2 pengen disayangin, ya kan? Warhamni, dan kita pengen tambah Allah wajib
tambah jadi banyak. Bukan cuma amal doang, kalau kurang ditambahkan duit itu insya Allah ditambah kalau orang tua sholatnya itu kemal. Kalau usaha kita kerja kita dagangannya syariat, hakikatnya yang asli rezeki Allah. Insya Allah orang yang sholat mau susah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik hidayah. Amin. Mau di rumah, mau di masjid, mau di mushola, yang penting sholat. Yang afdal di mana? Di masjid. Karena seminggu kita lagi di masjid dan sebulan di sholanya udah kerudung. Maka perang yang paling besar akan melawan hawa nafsu. Yang keenamnya adalah duduk tahiyat akhir. Kalau tahiyat akhir mah duduknya wajib, baca tahiyatnya wajib. Sebagian keterangan rukun niat termasuk rukun fi'li, sebab itu perbuatan yang kita atur, yang dulu didulukan tertib niatnya di dalam hati. Tertib yang terakhir yang ketiga tertib. Tertib itu termasuk rukun fi'li, sebab tertib itu dengan gerakan. Ya. Itu rukun fi'li. Tadi rukun fi'li ta'aluknya ke sifat basor, artinya basor kelihatan apanya? Tuma lagi rukun fi'li ta'aluknya ke sifat basor, artinya basor kelihatan apanya? Tumaninahnya. Kalau anak kita, istri kita sholatnya belum tumaninah, kasih tahu. Kalau nggak dikasih tahu kita dosa. Bukan keluarga kita doang, teman kita, tetangga kita, saudara kita. Jelasnya yang kita tahu saudara kita salah, wajib ngasih tahu. Sebab hidup di dunia cuma dua yang baik. Satu memberitahu, kedua mencari tahu. Kewajiban kita memberi tahu. Yang keduanya mencari tahu. Kalau orang enggak mau memberitahu dan mencari tahu, berarti orang itu bukan orang baik. Ada semua. Ada orang mau pasaran larinya cuci manggis baik, bodoh amat. Itu orang baik kan? Orang baik kan? Bukan kasih tahu kamu kemana, pasarannya kok cuci manggis sih? Salah. Wajib ngasih tahunya. Kalau enggak ngasih tahu dosa. Kalau di agama, kalau di ibadah diterima, jangan bangga kita. Orang itu jadi benar ibadahnya, sebab bukan semata-mata dari kita, itu karena hidayah Allah. Mau menerimanya orang itu nasihat dari orang karena hidayah. Udah disampaikan, diterima atau enggak, tinggal tergantung hidayah. Hati semua, insyaallah. Mudah-mudahan kita berdoa. Amin ya Allah. Yang selanjutnya wa aqwalun, yaitu ucapan. Takluknya ucapan bersifat sama. Tadi kalau orang ucapin pakai apa? Pakai apa? Pakai mulut atau lisan. Dengan rukun qauli menurut mazhab kita Imam Syafi'i, ya, takluknya ke sifat sama. Apa sama? Terdengar. Ada berapa rukun qauli? Ada 5. Udah. 1 takbiratul ihram, kedua Fatihah, ketiga tahiyat akhir, keempat sholawat dalam tahiyat akhir, kelimanya memberi salam. Apa tadi? 1 takbiratul ihram, Al-Fatihah, tahiyat akhir, sampai sholawat dalam tahiyat akhir, membaca salam. Ada cepat tuh.
Takbiratul ihram. Al-Fatihah. Tahiyat takhir. Salam dalam tahiyat takhir. Salam. Baca salam. Buru-buru santai aja. Satu. Takbiratul ihram. Al-Fatihah. Tahiyat takhir. Shalawat dalam tahiyat takhir. Memberi salam. Salam. Ini rukun apa? Qauli. Qauli ucap. Rukun bersifat sama. Ya sama apa? Mendengar. Wa ayusnya nafsahu jami'a harus terdengar pada pendengarannya sendiri orang itu. Kalau nggak ada suara hujan, suara motor, suara mobil, jelas yang nggak ada suara yang menghalangi kepada pendengarannya. Yang 5 wajib harus terdengar. Orang lain jangan dengar, kita mana dengar. Ngerti? Jangan kita tak dengar. Masih ada yang begitu. Nggak boleh. Jadi kita belum sempur. Jadi sholatnya cuma testing doang, ngeliatin orang. Sholat itu cuma buang-buang. Mulut nggak diucapkan, maka dia jadi harus terdengar dari hak sampai rohnya. Labat akbar, Allahu akbar. Ya, perhatikan Allahu akbar. Wa alla yaqifa waqatan tawilatan wala suratan, jangan berhenti. Allah akbar. Jangan. Niatnya di dalam hati ketika kita mengucap dalam jalapan Allah. Allah asal ingat 3 ku sholat fardu zuhur, ku sholat fardu asar. Ya, enggak ke bawah 4 rakaat menghadap kiblat enggak apa-apa, sebab wajib cuma 3 qasdu harun tadi. Apa itu qasdu? Ku sholat atau saja sembahyang fardu zuhur. Ya. Kalau asar saja sembahyang Waktu asar. ya. Kalau maghrib sembahyang fardu maghrib bisa saja sembahyang itu kalau menyendewek sholatnya. Hanya diri. Tapi kalau berjamaah tambahin 1 lagi, 4. Saja sembahyang fardu maghrib makmum. Artinya makmum ikut imam. Artinya insyaallah ya. Berjamaah sembahyang Jumat bareng. Saja sembahyang. Yang atur itu 4 ada 4-nya. Pergi. Sejako sembahyang Jumat makmuman. Iya. Sembahyang Fardu Jumat makmum. Nah, Lillahi lillahi ta'ala Nah, kita nggak pernah, bahkan kita mah Tapi tetap aja mengucapin fardu ya. Hah? Mengucapin fardu mah harus kan. Iya. Kalau nggak dibawa yang 3, walau 4 rakaat menghadap kiblat, nggak disebut, tapi yang 3 nggak kebaca, maka nggak jadi sholat. Boleh. Qasdu sajaku sembah, ta'arud mengucapkan takyin menyebut nama Allah. Kalau berjamaah harus pakai makmuman atau ikut imam. Artinya makmuman ikut imam. Masya Allah. Awalnya hasabu bihi al-abdi yawma qiyamah as-sholat. Yang paling pertama ditanya di hari kiamat sholat. Tidak sholat, apabila sholatnya bagus, asal maka semua amal kita mau ditanya lagi. Bagus sudah. Wajah pasadat, kalau sholatnya buruk, maka pasadat sayur amal.
amal yang lain di bawah. Nauzubillah. Maka kita belajar jangan bosan tentang taibiyah sholat. Mudah-mudahan kalaupun sholat kita belum benar diterima karena kita masih belajar. Maksudnya nih, jadi rukun fi'li tadi satu berdiri, kedua ruku. Ini tidak tua, bayangin kita lagi sholat. Satu berdiri, kedua ruku, tiga iya tidak. Oke, satu berdiri, kedua ruku, tiga empat lima duduk antara kelima keenam duduk tahiyat akhir. Bayangin kita lagi sholat, satu berdiri, dua tiga empat sujud, lima antara dua keenam duduk tahiyat akhir. Iya, kayaknya ini kita main-main tapi ini paling pertama. Haji kita setiap tahun, sedekah kita setiap tahun. Iya. Amal kita puasa Senin Kamis, sholat mutlak, like semua. Masa untung kita ada di tempat belajar. Sebab Abdul Ilmi Al-Muhar terus munggu Allah Subhanahu wa ta'ala talbul ilmi itu adalah abdul minas sholat wasiyam wal hajj wa fi sabilillah. Belajar ini, ngaji ini lebih abdul daripada pahala sholat, puasa, haji, sabilillah. Kenapa? Sholat, puasa, haji, perang fisabilillah bisa jadi masuk neraka semua gara-gara enggak pakai ilmunya. Ganti ilmu. Pasti ini. Af'alun rukun fi'li, aqwalun rukun qauli. Ya. Af'alun wa aqwalun. Ya. Ada satu lagi rukun qalbi, yaitu cuma satu apa? Niat. Niatnya salah semua. Wa ma'alwa al-qalbi, menurut mazhab kita Imam Syafi'i harus muqtaronan bi fi'lihi. Apa artinya? Harus bareng dengan takbiratul ihram. Jangan baru sebelum niat kita beres yang ketiga. Allah dalam hatiku sholat fardu zuhur, ku sholat fardu asar. Kalau sendiri, kalau kita berjamaah ku sholat fardu zuhur, makmum terawih. Kita menganggap betah kalau disebut bawah 4 rakaat menghadap kita. Abdul. Ini kita menceritakan yang wajib. Nanti semua jadi jangan kita enteng-enteng sholat, santai, capek-capek doang. Kalau imamannya sunnah ya? Kalau imaman nggak dibarengin sama takbiratul ihram nggak apa-apa. Kalau Jumat mah kudu dibarengi dengan takbiratul ihram. Sebab Jumat mah niat imaman dan makmuman hukumnya wajib. Kan? Jadi kalau si makmum nggak niat makmuman atau si imam nggak niat imaman, kalau sholat Jumat rusak. Jadi kalau imaman si imam nggak niat imaman atau si makmum nggak niat makmuman, maka semuanya ya makmuman deh nggak pada tahu sholat Jumat deh nggak sah sholatnya. Sebab syaratnya sholat Jumat harus berjamaah. Zuhur nggak berjamaah apa? Maksudnya nih, insyaallah. Jadi kalau kita jadi imam itu sama ya? Salat Id. Sholat Id niat imamannya sudah cuma Jumat
Jumat aja ya. Ya, cuma Jumat Pak. Ini kan kita perlu siap pakai. Sekarang kita jadi makmum. Besok mah kita harus mampu jadi imam. Kalau kita enggak mampu jadi imam, jangan berani-berani jadi imam. Tapi kalau kita udah mampu jadi imam, embung jadi imam, lihat hukumnya. Hadir. Insyaallah. Tarkul amal li ajli nas, dia nggak mau beramal takut disebut orang tawaduan, pengen disebut orang tawadu. Orang yang pengen disebut tawadu, iya. Jadi, tapi sebaliknya wal amal li ajli nas, kalau kita beramal karena manusia ada perbedaan, kalau ada orang mau begini, kalau nggak ada orang mau begono, maka itu syirkun, ibadahnya syirik, bukan karena bukan nyembah pakai kongwai, sulit deh. Kita ibadah pengen dilihat orang. Jadi rukun qauli ada 5. 1 takbiratul ihram, 2 Fatihah, 3 tahiyat, salawat dalam tahiyat akhir, 5 ucap salam. Lagi 1 takbiratul ihram, Al-Fatihah, tahiyat akhir, salawat dalam tahiyat akhir, ucap salam. Mana tahiyat akhir sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mana sholawat yang wajib? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Sampai situ wa ala sayyidina Muhammad punya sunat muakkad di tahiyat akhir. Jadi kalau kita sholat jangan kemana-mana pikiran kita lagi baca apa, kita lagi gawe ngerjain apa. Ya, ngerti? Jadi kalau kita sholat lupa dunia nggak bisa. Kita lupa sholatnya. Rokok gimana nih? Lagi sholat kayaknya tadi berangkat ke masjid kompor dimatiin. Aduh. Jangan seluruhnya kita lupa di dalam sholat. Ya. Kalau kita sholat selalu ingat dunia, nggak sadar kita lagi sholat, maka sholatnya nggak berpahala. Ngerti? Kalau kita niatnya benar mah sah sholatnya, tapi enggak buru-buru kembalikan lagi bahwa kita sedang sholat. Apa lagi? Ini kayaknya main-main, tapi sholat ini paspor. Kalau kita mau ke Mekah, buat duit koper nggak ada paspor, bisa nggak? Bisa nggak? Jangan duit dapat paspor. Bisa nggak? Jadi sholat ini paspor apa? Paspornya ridho Allah masuk surga. Miftahul jannah as-sholat. Miftahul jannah, kuncinya surga itu sholat. Jadi perhatikannya rukunnya. Satu rukun qalbi di dalam hati, cumani bareng dengan takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu karena mudah tahu ilmunya dia rada lama. Jangan udah tahu mah lu sholat fardu zuhur makmum, lu sholat fardu asar makmum. Mulut jangan berhenti mengucap Allahu Akbar. Ngerti? Ngerti nih? Ya? Jangan Allah.
itu yang kita ikutin. Oh dia bilang kiai mah tahu ilmunya. Ya, kiai tahu ilmunya cepat juga dia mah. Berarti nggak niat ya? Hah? Berarti nggak niat. Nggak niat. Makanya kan itu mau sih berdoa. Iya, malah gue. Jadi kita sholatnya itu orang kapan ya? Jangan gitu orang ya. kalau kita lagi sholat jangan memperhatikan orang. Tapi seenggaknya wajib saking kita. Hampir kilat baru sombong banget sholat. Jadi selentak. Nah, saudara kita mungkin bermajak kepada selain Imam Syafi'i. Cuma dia tadi ya. Ya, dia punya ibaratin nama takbiratul ihram. Ya. Kita tanya ke orang yang sebut takbiratul ihramnya, nah, majamnya apa? Imam Syafi'i. Tapi praktiknya seperti itu di jangan kita. Jadi mainnya bang, itu niat di dalam hati, kasih tahu. Karena Insya Allah. ya, kalau saudara kita yang bermacam kepada Imam Maliki, ya itu mah beda lagi. Ya, yang muktaronan di fi'li hanya mazhab kita Imam Syafi'i. Jadi ini rukun qalbi bagian hati. Rukun qalbi bagian hati. Satu rukun qalbi, satu rukun qalbi dulu dah. Satu rukun qalbi, dua rukun qauli, tiga rukun qalbi ya kerja. Lagi qalbi dulu. Hati Perbuatan, ucapan. Kawal. ingat banget pengajian nanti sanggup lupa ya. Makanya perlu bawa tadi kata Ustaz Maud suruh ditulis ya Allah kawan-kawan cerdas dah Di luar kepala semua. Kepala kan gelap. coba yakin lagi rukun fi'li takluknya ke sifat Perbuatan. basor fi'li iman sifat basor kelihatan. Ini aja dah rukun fi'li kudu kelihatan. Jangan johir. Kelihatan apanya? Gerakannya. Tumaknina. Kelihatan apanya? Tumaknina. Bukan kelihatan jangkung pendek orangnya, bukan kelihatan tumaknina. Ganti. Rukun fi'li kudu Kelihatan. Rukun fi'li kudu Kelihatan. Kelihatan apanya? Tumaknina. Apa tumaknina itu? Dia bergerak. Apa tumaknina itu? Dia bergerak. Sekedar baca subhanallah. Jadi tumanina itu adalah diam setelah bergerak. Hidayah sukunun ba'da harokat itu diam setelah bergerak. Biqadri subhanallah. Sekedar baca subhanallah. Jangan masih gerak udah pindah lagi. Rukun qauli kudu Kelihatan. qauli Bergerak. iya itu ada gambaran ya. Rukun qauli kudu Kedengaran. jangan kudu itu harus ya. Rukun qauli harus Kedengaran. ya. Rukun qauli harus Kedengaran. Kedengaran sama siapa? Kuping sendiri. Jangan sama kuping orang lain. Mengganggu. Ya enggak? Jadi yang wajib kedengaran sama kuping sendiri. Ayo nih. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu kepada kita. Yang kita sampai kita selalu ingat di dalam sholat. Yang kudu yang harus itu dibenarkan adalah rukun sholatnya. Ya.
Rukun sholat terbagi 3, yaitu 1 rukun Qalbi. hati, 2 rukun Qalbi. ketiga rukun Fi'li. Perbuatan. qalbi di mana? Hati. Qalbi di mana? Hati. Di hati. Takluknya ke sifat ilmu. Maka kita ibadah kudu mengetahui wa ilmu bifardiyati, harus mengetahui keperluannya ibadah. Kalau kita mau haji kudu tahu ilmu Haji. Kalau kita mau puasa kudu tahu ilmu puasa. Kalau kita mau dagang kudu tahu ilmu dagang itu ibadah. Jadi insyaallah kalau mau kita bergaul sesama saudara kudu tahu ilmu. Sebab bergaul dengan sesama manusia itu termasuk ibadah. Perintah Rasul juga, kata Rasul, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kepada setiap manusia, bukan cuma orang mukmin. Siapa yang namanya manusia ciptaan Allah, tidak boleh kita saling mengganggu. Ganti Israel. Jadi rukun sholat itu ada yang mengatakan 17, 15, 13, semuanya benar. Itu terbagi 3, ada bagian hati disebut rukun Qalbi, ada bagian mulut disebut Qalbi, ada bagian perbuatan disebut Fi'li. Rukun ucapan atau qauli ada berapa teh? 5. 1, Takbiratul ihram. 1, Takbiratul ihram. 1, Takbiratul ihram. 2, Al-Fatihah. 2, Tahiyat akhir. Selawat dalam tahiyat akhir. 4, Mengucap salam. 5, Mengucap salam. Ya, jadi qauli kudu diucapkan. Ngucapnya kudu kedengaran sama kuping kita sendiri. Apa sih yang didengar? Salah benernya. Bismillah salah, dan Bismillah. Alhamdulillah salah, dan alhamdulillah. Ya karena kedua salah, iya karena kedua itu maksudnya. Ya sudah aduh capek-capek doang kita sholat. Karena ini dengerin langsung kita Bismillahirrahmanirrahim. Sampai wala boleh kudu kedengeran. Ya, makhrajnya apa sih makhraj? Keluar huruf. Makhrajnya keluar kudu kedengeran sama kuping kita. Tujuannya kalau salah tidak ulangi. Allahu Akbar ulangi. Allahu Akbar. Kalimat Allah. Enggak asal sebab takbiratul ihram, lafaz jalalah dan lafaz Allah dan lafaz akbar. Lafaz jalalah dan lafaz akbar yaitu harus lafaz Allah dan lafaz akbar. Kalau cuma Allah doang kedengeran enggak kedengeran akbar enggak jadi, atau akbar doang enggak jadi, Allah akbar enggak jadi, harus Allahu akbar. Boleh putus ini. Kalau jadi imam sunat kedengeran sama makmum. Sunat wajibnya kedengeran sama kuping sendiri. Masuknya nih. Masuknya nih. Mudah-mudahan sholat kita berubah. Amin. Walaupun sendiri di kamar kita kedengeran yang 5 tadi. Ya. Selanjutnya ya kita mesti mawas diri. Jangan sampai keambil ama malaikat Jibril. Ketika Rasulullah masih ada pernah bertanya kepada malaikat Jibril, kata Rasulullah alaihi wassalam,
Jibril alaihi salam. Rasulullah bersabda ke malaikat Jibril. Kata Rasulullah, hal tajidu min ba'di ila dunia. Jibril, apakah kamu bakal turun lagi ke dunia setelah aku tiada? Kan malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Sekarang Kanjeng Nabi udah nggak ada. Pensiun ada tugasnya, nggak pensiun. Selagi masih ada, malaikat selalu beramal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijawab sama malaikat Jibril, qala Jibril, na'am, ya, aku bakal ke dunia. Yang jitu asaromah, tapi enggak banyak, turunnya cuma 10 kali. Malaikat Jibril turun setelah Rasulullah wafat berapa kali? 10 kali. 10 kali. Wa yarfa'u asaromah min dawahiril ardi, dan bakal ngambil atau ngangkat 10 macam dari dohir dunia. Turun berapa kali oleh Jibril? 10. Ngambil apa? 10. Apa yang diambil? Qultu, katakan Nabi, aku nanya pada malaikat Jibril, ya Jibril, ya akhi, hai saudaraku, ma tarfa'u minal ardi. Kata Rasulullah, hai saudaraku, jadi teman yang menemani membawa wahyu ke Rasulullah selalu malaikat Jibril. Apa yang kau angkat? 10 macam dari dunia. Al-awwalu arfa'u barokatan minal ardi. Yang pertama diangkat Keberkahan. Apa sih barokah? Ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan. Lil khair, dan diberikan kepada orang lain barokah. Kalau kita punya rezeki, ya, kita udah dapat, harus kita sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Kita mah punya duit 10 juta, pengen 20 juta. Jadi yang bagaimana yang barokah, nikmati rezeki yang ada. Kata semua. Jadi dunia mau cukup hatta zurtumut. Dia sampai ke dunia. Udah 1 pengen 2, udah 2 pengen 3, udah 3 pengen, semua ada cukupnya. Makanya orang yang menerimakan apa adanya itu adalah orang yang bakal dijadikan orang kaya. Walaupun orang memandang kita miskin, tapi perasaan kita kaya. Jadi kebahagiaan itu bukan materi hanya saya hakikatnya yang memberikan kebahagiaan Allah. Sekarang zaman lagi begini. Jadi jelasnya kalau kita nikmati yang ada, jangan mikirin orang yang nggak senang sama kita, bodoh amat selama dia tidak membahayakan bagaimana kita harus berbuat baik. Kita diceritakan sama orang itu, kita punya duit, berburu kasih duit orang itu. Jangan dilawan samanya, karena orang mau benci menjelekkan kita itu karena orang belum dapat tidak wajar manusia, bukan malaikat. Kita doakan biar husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nasi udah matang ya. Betul. Cepat. Yang kedua, apa yang diangkat
wasari arfa'u rahmatan min qulubil ibad, maka aku angkat ya, rasa kasih sayang daripada hatinya seorang hamba. Nggak sedikit karena orang itu walaupun teman dekat tapi hatinya saling menjatuhkan. Ada yang Banyak. senang lihat orang susah. SMS namanya. Senang melihat orang Susah. susah melihat orang Orang senang. Bahaya gitu. bahaya gitu. Bahaya itu mudah. Bahkan diangkat, kita jangan sampai mudah diangkat sama malaikat Jibril. Siapa orang depan kita, saudara kita, dia bahagia, kita ikut gembira, dia susah, kita ikut iba. Belum bisa membantu dengan harta dan tenaga, belum bisa dengan tenaga dengan doa. Yang tahu hati kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum seberapa orang yang bisa sholat tahajud, sholat duha, sholat apa dia kerjakan, tapi yang paling hebat adalah orang bisa membersihkan hati dari rasa benci dan hasud kepada Allah. Nanti semua, insyaallah mudah-mudahan semua bisa kita melaksanakan. Kalau bukan izin Allah, kita mana la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi yang kedua apa? Bakal diangkatkan rasa Kasih sayang dari hatinya hamba. Sama hamba Allah. Asalis yang ketiga, apa yang ketiga? Wasalisu arfa'ul mahabbata min qulubin nas. Yang ketiganya bakal aku angkat rasa cintanya sesama manusia. Sebab kata Rasulullah, belum termasuk sempurna orang Islam kalau belum mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Yang tahu hati kita hanya Allah dan kita. Gadis, jangan kena diadu-adu. Orang hasud sama kita wajar karena manusia. Mudah-mudahan biar dapat hidayah. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang keempat, yang malaikat Jibril turun ke dunia, arba'ul haya minan nisa. Udah rasa enggak malu lagi seorang Perempuan. kepada laki-laki. Dulu laki-laki yang ngejar-ngejar perempuan, sekarang perempuan yang muridin laki-laki. Ya kan? Ya. Ya kan? Yang kelimanya, arfa'ul adla minal umaro. Nanti kata malaikat Jibril, aku turun yang kelima kalinya, bakal aku angkat rasa adilnya pemerintah. Kalau masih adil kenapa? Yang merasakan adil dan tidaknya kita sendiri. Sekarang masih adil ke pemerintah? Masih adil. Adil. Insya Allah Adil. Amin ya Allah ya Tuhan. Amin. Yang belum adil biar dapat hidayah supaya adil. Kalau pengen adil syaratnya kita masyarakat kudu mempunyai dua. Sebab kata Rasulullah, kata Allah, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh." Jangan terlalu salahkan pemerintah kita, RT, RW, presiden kita, tapi kita rabah diri kita. Sebab yang menurunkan kebarokan dari langit, mengeluarkan dari bumi adalah cuma dua. Satu, iman dan takwa. Iman gampang diucapkan tapi prakteknya Kardik. Takwa bisa kita ucapkan tapi prakteknya. Dengan izin Allah nggak ada yang sulit. Kalau kata Allah mudah pasti mudah. Mudah-mudahan kita bisa mengerjakan iman dan takwa. Amin. Yang keenamnya, wasadisu arfa'ul sobra minal kukro. Orang udah gak sabar lagi, orang kafir
Siapa sih orang fakir? Orang fakir itu enggak ada pemasukan sama sekali. Kalau orang yang masih bisa makan orang kaya. Orang fakir mah orang yang enggak ada pemasukan sama sekali. Jangan pula kita ada seorang wali pernah dia enggak menemukan makanan, ya, kemudian dia makan tanah. Kata seorang wali, ya Allah, aku tidak menemukan makanan, buah apapun tidak menemukan. Nasi makanan hanya syariat, tapi hakikat yang mengenyangkan Allah, aku makan tanah selama 2 bulan, tapi gemuk, gembira, sehat. Hadir. Jadi menjamankan itu bukan nasi, bukan makanan, tapi enggak sedikit orang sakit makan bubur 2 liter tapi habis dagingnya 3 bulan. Semuanya apa? Allah. Yang ketujuhnya arfa'us sakhaya minal agniya. Orang kaya udah enggak baik lagi sama orang fakir. Udah enggak pamrih mau makan, enggak asal buah senang. Tapi alhamdulillah di kita masih ada orang yang mampu tenggang rasa kepada orang yang belum mampu. Amin. Yang berapa? Yang ke-8, wasaminu arfa'ul ilma minal ulama. Alhamdulillah di kita masih ada bakal diangkat ilmu dari para ulama. Jadi ulama enggak mau lagi memberikan ilmu. Kenapa enggak mau ngasih ilmu pada orang lain? Karena yang ngajinya enggak ada. Ganti semua. Jadi al-alim wal muta'alim syarikani fil khair. Orang yang mengajar dan orang yang belajar itu ada di luar lingkup kebaikan. Wasairun nas la khair. Selain daripada orang mengajar dan belajar itu tidak termasuk orang lain. Maka alhamdulillah dengan hidayah Allah kita masih ada di tempat belajar. Amin. Yang berapa orang? 9. Wa tasmu arfa'ul Qur'an, yaitu bakal diangkat Al-Qur'an. Melihat Quran itu udah kayak tulisan Cina, udah nggak bisa dibaca. Ya, kenapa enggak pada mau belajar Quran? Yang bisa baca Quran. Ini yang kita khawatir. Arfa'ul iman, aku bakal angkat imannya seseorang. Ngaku di dunia orang Islam, ngaku di dunia orang mukmin, tapi yang dunia dunia itu iman, tapi mati tidak membawa iman. Ini dan mudah-mudahan terus eksis kita mencari ridho Allah. Apapun kebaikan itu adalah pasti ada efek positifnya, keburukan pasti ada efek negatifnya. Mudah-mudahan kita pulang dalam keadaan muslim. Amin. Al-Fatihah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syarri ma
kebiasaan Jazakallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ala subhanahu rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin rabbil alamin. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu